Dalam seri ke-449 ini didukung oleh para pemain Yoko sebagai Nambi, Idris Apandi sebagai Ramapati, Edi Dosa sebagai Jaya Negara, Chris Urspon sebagai Rakuti, Rusli sebagai Rasemi, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Suasana di alun-alun Istana Lamajang seketika menjadi sunyi senyap. Tak ada lagi prajurit Lamajang yang berbicara. Wajah mereka tengadah memandang pemimpinnya yang masih berdiri di atas menara. Dengar prajurit Lamajang. Di pagi yang cerah ini, kita mendapat kehormatan yang sangat besar untuk mengabdi pada bumi kelahiran. Kita mendapat kehormatan yang sangat besar untuk mempertahankan nama baik leluhur kita, para moyang kota Lamajang. Kita harus bangga. Kita harus menepuk dada dan berkata, inilah saatnya tangan-tanganku mengangkat senjata, mengusir musuh dari bumi kelahiranku. Prajurit Lamajang. Sekarang bala tentara Majapahit sudah bergerak mengepung benteng ini. Mereka datang ke bumi Lamajang untuk membuat kekacauan. Karena itu, sekarang kita akan bertempur melawan mereka. Kita akan usir prajurit Majapahit itu. Kita akan enyahkan mereka dari kota Lamajang yang kita cintai. Kita tidak perlu takut. Wahai prajurit-prajurit yang gagah berani, kita akan bertarung dengan semangat dan tekad yang bulat. Sebentar lagi, pedang kita akan berlumuran darah musuh. Sebentar lagi, akan terdengar jeritan membahana sampai ke angkasa raya. Sebentar lagi kita akan mengukir sejarah yang akan dicatat dalam batu-batu prasasti. Sejarah yang tak akan terlupakan. Karena itu, wahai prajurit-prajuritmu, ayo, udus pedangmu, cabut kerismu, tikam musuh-musuhmu. Jangan hanya membunuh 1-2 orang prajurit musuh. Bunuhlah mereka sebanyak-banyaknya, supaya mereka tahu siapa itu putra-putra Lamajang. Jangan gentar, wahai prajurit-prajuritku. Sekalipun jumlah mereka jauh lebih besar, tetapi semangat dan tekad kita jauh lebih besar lagi. Biarlah mereka menghambur datang kemari, dan mereka akan masuk ke lautan api. Api semangat bertempur dari putra-putra Lamajang sejati. Ayo prajurit-prajurit Lamajang, ayo bertempur bersama Nambi. Sekalipun kita tewas, kita tidak akan mati percuma. Kita akan gugur sebagai putra-putra Lamajang yang membela kehormatan bumi kelahirannya. Hidup Lamajang! Hidup prajurit Lamajang! Hidup Lamajang! Sementara itu, di luar benteng Istana Lamajang, para tentara Majapahit masih berdiri menunggu aba-aba yang akan diberikan Sang Prabu Jayanegara sendiri. Prabu Jayanegara melampaikan tangannya, dan Sang Ramapati bergegas menghampiri pimpinannya. Bagaimana, Gusti Prabu? Apakah benteng Lamajang sudah dikepung dari 4 jurusan, Eyang Pati? Beres, Gusti Prabu. Rawedeng dan Rayuyu bergerak bersama 2000 prajurit ke sebelah timur, Rabangsa ke sebelah barat. Rabanya memutari benteng bersama 2000 prajurit. Mereka akan menjebol benteng dari bagian belakang. Bagus. Sekarang ambilkan gendewa dan anak panahku, Eyang Pati. Aku akan memberikan tanda-tanda penyerangan. Baik, Gusti Prabu. Sang Ramapati mengambil sebuah gendewa besar dan sebuah anak panah. Selanjutnya dia memberikannya kepada Sang Prabu Jayanegara.
Prabu Jayanegara menyelipkan pangkal anak panah di tali gendewa, kemudian menariknya perlahan-lahan. Dan akhirnya, anak panah itu melesat ke udara, mendesing secepat angin. Serentak bala tentara Majapahit menghambur ke benteng istana Lamajang, dan gerakan mereka disambut anak panah yang berdesingan di udara. Anak panah itu dilepaskan para prajurit Lamajang dari sudut-sudut benteng. Ayo, Deku, maju! Ampun Gusti Rama-Kandung, hamba kira pintu benteng itu sangat kokoh, sulit untuk ditembus. Tapi bagaimanapun juga kita harus bisa menjebol pintu itu, Rasmi. Korban akan jatuh banyak sekali, Gusti. Benar juga. Kalau begitu sebaiknya segera disiapkan gerobak-gerobak batu untuk menjebol benteng itu. Gusti Ramapati, biarlah hamba yang akan melaksanakan. Rakuti melompat ke belakang barisan berkuda. Sebentar kemudian dia sudah kembali lagi bersama sekitar 200 orang prajurit Majapahit. Mereka mendorong-dorong sebuah gerobak besar yang mengangkut sebongkah batu gunung yang keras. Batu gunung itu bentuknya menyerupai gelondongan kayu hutan, dan di bagian ujungnya diruncingkan. Memang begitulah biasanya perang zaman dahulu. Senjata itulah yang biasanya digunakan untuk menjebol benteng musuh. Sama-sama harus serentak. 1, 2, 3. Ya! Ayo lagi, dorong ke belakang. Ya, bagus. Sekarang dorong ke depan. Kan seluruh tenagamu. 1, 2, 3. Ya! Pintu benteng itu kokoh sekali. Mereka sedang mencoba mendobraknya, Rasmi. Kita tunggu saja. Bagaimana, Rakuti? Apa kau mempunyai usul yang baik untuk menjebol pintu benteng itu, ha? Gusti, barangkali kita bisa menggunakan tangga-tangga kayu. Oh, itu berbahaya, Rakuti. Berbahaya. Mereka pasti melepaskan anak panah ataupun tombak. Tapi harus ada yang berani naik ke atas benteng. Iya. Tapi berbahaya sekali, Rakuti. Berbahaya. Kalian belum sampai ke atas. Mereka sudah akan menghujani dengan lemparan tombak. Biarlah aku yang akan berdiri paling depan, Rasmi. Tentu saja, kalau Gusti Ramapati setuju. Kau berani melakukannya, Rakuti? Ingat, kita tidak tahu seberapa jauh kekuatan prajurit Lamajang yang bersembunyi di sudut-sudut benteng. Hamba akan mencobanya, Gusti Ramapati. Sepertinya sudut benteng sebelah barat agak lemah. Hamba akan berusaha masuk dari sana. Kalau kau yakin bisa, kerjakan. Bala tentara Majapahit masih terus mengepung benteng istana Lamajang. Ratusan anak panah berseliweran di udara. Beberapa puluh di antara mereka menancap di sasarannya. Beberapa orang prajurit Majapahit sudah tewas menjadi korban. Sementara 200 orang prajurit masih sibuk menggedor pintu benteng dengan bongkahan batu padas. Sedangkan Rakuti diikuti 300 orang prajurit Majapahit nekat mendekati benteng sambil menggotong tangga-tangga kayu yang panjangnya kurang lebih 10 depa. Selanjutnya mereka memasang tangga kayu ke dinding benteng dan Rakuti merambat perlahan-lahan ke atas. Beberapa kali dia terlepas dari sambaran tombak yang dilemparkan para prajurit Lamajang dari atas benteng. Eyang Pati, siapa orang itu? Siapa yang naik tangga paling atas, Eyang Pati? Dia Rakuti, Gusti Prabu. Oh, berani sekali orang itu. Prajurit-prajurit Paduka memang gagah berani.
Mereka tidak gentar menghadapi maut demi menjunjung tinggi kewibawaan negeri Majapahit. Bagus. Lihat saja Eyang Pati. Dia sudah hampir mencapai puncak benteng. Mudah-mudahan usaha mereka berhasil, Gusti Prabu. Sebab kalau tidak, sia-sia saja pengepungan ini. Pintu benteng itu ternyata sangat kokoh. Bagus. Oh, dia berhasil naik, Eyang Pati. Oh, bagus sekali. Memang benar, setelah dengan susah payah, akhirnya Rakuti berhasil naik ke bibir benteng. Dia segera terlibat pertarungan dengan prajurit-prajurit Lamajang yang menjaga benteng. Rakuti mengamuk dengan tombak Patmayoni. Tubuh prajurit Lamajang melayang ke bawah kena sambaran tombak. Mayat mereka jatuh menimpa prajurit-prajurit Majapahit di bawahnya. Ayo, prajurit-prajurit Lamajang. Oh, ini aku. Rakuti akan datang mengobrak habis isi perut. Ya, berhasil membunuh sekitar 20 orang prajurit Lamajang yang menjaga sudut benteng bagian barat. Dan selanjutnya dia menggantikan kedudukan prajurit-prajurit itu. Dia berdiri tegak sambil memberikan aba-aba pada prajurit-prajurit Majapahit di bawahnya. Serentak para prajurit Majapahit naik ke atas benteng bagaikan gerombolan rayap. Sebentar kemudian terjadi pertumpahan darah di atas benteng sebelah barat. Sekitar 300 prajurit Majapahit berhasil menemukan lawannya masing-masing setelah dengan susah payah memanjat tangga. Rakuti membawa 100 orang prajurit yang lain melompat turun. Kehadiran mereka segera disambut prajurit-prajurit Lamajang. Terkejut melihat kehadiran prajurit-prajurit Majapahit. Dia segera melompat sambil mencabut pedangnya yang besar. Dan sebentar kemudian, dia sudah berhadapan dengan Rakuti. Bagus, Rakuti. Ternyata kau seorang prajurit yang gagah berani. Bagus. Kuhargai keberanianmu. Tapi kau akan binasa di alun-alun istana Lamajang ini. Sekarang aku tidak perlu menyebutmu lagi sebagai Gusti. Kau bukan Gusti lagi. Kau hanyalah Nambi, seorang pemberontak murahan. Ayo Nambi, majulah. Akulah lawan tandingmu. Tidak usah. Aku tidak bakalan tinggal kenangkan colong. Bukan watakku melarikan diri dari medan bukan. Bukan watak putra-putra Lamajang. Tidak usah khawatir. Aku dengan senang hati melayani tantanganmu. Ternyata kau hanyalah pemimpin pengecut, Nami. Kau hanya berani bersembunyi di balik benteng. Tapi kau jangan buru-buru merasa aman. Benteng ini sudah dikepung dari berbagai jurusan. Sebentar lagi, bala tentara Majapahit akan menghambur kemari. Dan istana Lamajang akan menjadi lautan api. Itu tidak akan pernah terjadi. Sebelum kalian melangkahi mayat kami, itu pernah terjadi. Kalau begitu, sekarang juga aku akan melangkahi mayat Nambi. Pintu benteng itu sudah mulai reung. Bagus. Kalau pintu itu bisa dijebol, istana Lamajang akan dikumpul. Dan kita akan. Ayo Resmi, suruh mereka menggedor lebih keras lagi. Baik Gusti Ramapati. Asemi melompat
menghampiri pintu benteng, beberapa kali dia terpaksa menghindari desingan anak panah yang dilepaskan para prajurit Lamaja. Ayo, kerahkan tenagamu! Jedar lebih keras lagi! 1, 2, 3, hiya! Semu berteriak keras memberikan semangat pada prajurit-prajurit Majapahit. Mereka mengerahkan seluruh tenaganya, mendorong gerobak yang mengangkut bongkahan batu padas. Ayo, kerahkan tenagamu! Belum sekali lagi! Jedar lebih kuat! 1, 2, 3... Bongkahan batu padas yang dibentuk runcing menghantam pintu benteng. Pintu benteng yang terbuat dari dinding-dinding papan kayu keras bergerak-gerak. Pintu itu nampak mulai reot. Ayo, sekali lagi! Sekarang lebih kuat lagi! Hei, kalian, cepat kembali, ayo! Bantu kawan-kawan bunyi, kita kena lebih keras lagi! Sekarang pasti pintu ini akan kudobrak. Ayo, cepat! 1, 2, 3! Sekarang perintahkan prajurit-prajurit Majapahit masuk ke alun-alun Eyangpati. Baik, Gusti Prabu. Sang Ramapati buru-buru melompat ke atas punggung kudanya, dan dia melambaikan tangannya memberikan isyarat pada prajurit-prajurit Majapahit. Serentak prajurit-prajurit Majapahit menghambur ke arah pintu benteng yang sudah jebol. Sementara itu, di ruang dalam istana Kadipaten Lamajang, istri Mapati Nambi dan Ganarupaka nampak mulai cemas. Mereka mendengar sorak-sorai prajurit-prajurit Majapahit dari kejauhan. Ibu, barangkali mereka sudah berhasil menjebol pintu benteng. Tenanglah, Janarupaka. Jangan pergi kemana-mana. Kasihan Ayahanda, Bu. Ayahanda sekarang pasti terlibat dalam pertarungan sengit. Itu sudah merupakan tekad ayahmu, Janarupaka. Ayahmu memang seorang prajurit yang gagah berani. Tapi, apakah Ayahanda mampu membendung mereka, Bu? Percayalah kemampuan ayahmu, anakku. Dia seorang prajurit yang tangguh. Tapi, Bu, jumlah mereka sangat besar. Mana mungkin kita dapat melawan mereka? Jumlah yang besar bukan menjadi jaminan untuk memenangkan pertarungan, anakku. Yang lebih penting adalah tekad dan semangat bulat. Mudah-mudahan saja Dewata Agung melindungi ayahmu dan prajurit-prajurit Lamajang. Kita berperang di pihak yang benar, anakku. Janarupaka, apa yang akan kau lakukan? Maaf, Bu. Saya tidak bisa tinggal diam di sini. Sementara Ayahanda sedang menyambung nyawa di luar sana. Janarupaka, kau jangan main-main. Ini bukan permainan. Ini perang. Saya tahu, Bu. Saya tahu bahwa ini perang. Dan saya juga ingin berperang melawan prajurit-prajurit Majapahit itu. Saya akan membantu Ayahanda. Anakku, jangan. Kau masih terlalu kecil untuk mengangkat pedang. Lihat, Bu. Saya bisa mengangkat pedang ini dengan baik. Lihatlah. Saya tidak akan tinggal diam. Saya juga ingin membunuh prajurit-prajurit Majapahit. Janarupaka, kau masih terlalu kecil.
kau belum mempunyai pengalaman di medan perang. Sudahlah, tinggal saja di sini bersama ibumu. Ayahmu tidak akan apa-apa. Dia pasti akan dapat mengusir bala tentara Majapahit itu dari bumi Lamajang. Ibu tidak usah berdusta. Saya tahu apa yang terjadi. Saya tahu keadaan kita terjepit. Jumlah prajurit Majapahit terlalu besar untuk bisa dikalahkan. Karena itu, saya sudah bertekad, Bu. Saya akan membantu Ayahanda berperang melawan musuh. Saya akan mengangkat pedang. Dan pedang ini akan saya lumuri dengan darah musuh. Saya akan menjadi putra Lamajang sejati. Oh, Janarupaka, jangan anakku. Jangan lakukan. Oh, Janarupaka, Janarupaka. Nyai Patih Nambi nampak sangat kebingungan. Wajahnya membayangkan kecemasan. Wanita setengah tua itu buru-buru berlari meninggalkan ruangan. Dan akhirnya dia dapat menemukan Samara. Aduh, celaka di Samara. Celaka. Ada apa, Nyai? Janarupaka, bocah itu lari keluar Adi Samara. Dia lari keluar sambil menghunus pedang. Katanya dia mau membantu ayahnya. Waduh. Dia masih terlalu kecil, Nyai. Dia belum tahu seluk-beluk peperangan. Dia pasti akan tewas, Nyai. Susul dia, Adi Samara. Susul dia. Bawa dia kembali ke ruang dalam. Baik, Nyai. Tunggulah di sini. Aku akan membawa kembali Janarupaka. Janarupaka, pemuda belasan tahun itu berlari meninggalkan ruangan dalam istana Kadipaten Lamajang. Dia menghunus pedang, dan beberapa saat kemudian, dia sudah terlibat pertarungan dengan prajurit-prajurit Majapahit. Dia berhasil membunuh beberapa orang prajurit Majapahit. Janarupaka girang ketika melihat ayahnya mampu merobohkan 3 orang prajurit sekaligus. Janarupaka segera berlari-lari menghampiri Nambi. Nambi terkejut. Bocah Edan, apa yang kamu lakukan di sini, Janarupaka? Ampun Ayahanda. Hamba ingin membantu Ayahanda. Hamba tidak sampai hati membiarkan Ayahanda bertarung sendiri melawan prajurit-prajurit Majapahit. Aku tidak bertarung sendirian, Janarupaka. Lihatlah, aku bertarung melawan mereka dibantu prajurit-prajurit Lamajang. Tapi jumlah mereka sangat kecil, Ayahanda. Sudah, cepat kembali ke ruang dalam. Temani ibumu. Ayo cepat kembali. Sebelum prajurit-prajurit Majapahit itu memenggal kepalamu. Ayah dan anak itu masih bersitegang di tengah-tengah medan peperangan. Nambi merasa kesal dan khawatir karena Janarupaka masih berdiri menggenggam pedang. Pada saat itulah sebuah anak panah menyambar lehernya. Nambi buru-buru melompat menyambar tubuh Janarupaka, kemudian mendukungnya berlari-lari meninggalkan medan peperangan. Dia menyuruh Samara memimpin prajurit-prajurit Lamajang membendung bala tentara Majapahit yang jumlahnya semakin besar. Sementara dia sendiri berlari ke ruang dalam menemui istrinya. Nyai Patih Nambi terkejut. Mereka segera membaringkan tubuh Janarupaka di atas ranjang berukiran indah. Darah meleleh membasahi ranjang, menetes ke lantai ruangan. Janarupaka berusaha untuk duduk, sementara anak panah masih menancap di pangkal lehernya. Aduh, Janarupaka, mengapa sampai begini? Kau tidak mau mendengar kata-kata ibumu. Sekarang begini kejadiannya. Aduh, anakku. Jangan menangis, Bu. Saya sudah puas karena bisa membunuh beberapa orang prajurit Majapahit di depan ruangan pendopo. Tapi kau bodoh. Kau tidak mau mengikuti perintahku. Kau bukan seorang anak yang baik. Ayahanda, saya ingin menjadi putra Lamajang yang baik. Saya juga ingin bertarung melawan musuh. Bodoh. Beginilah kejadiannya kalau kau pernah bodoh. Lihat. Sudahlah, Kakang. Jangan marah-marah. Kasihan anak kita ini. Dia sudah terluka parah. Sebaiknya kita segera mengobati lukanya. Saya ingin duduk, Bu. Jangan. Lebih baik kau berbaring saja. Lihatlah. Darahmu masih terus mengalir. Aduh, Kakang Nambi. Bagaimana ini? Bagaimana anak kita?
Dewata Agung, sungguh berat cobaan hidup yang kau timpakan pada kami. Ibu jangan menangis. Saya tidak apa-apa. Saya justru merasa sangat gembira sekarang ini. Saya gembira dan bangga. Saya merasa mendapat kehormatan, bisa menjadi putra Lamajang yang gagah, yang tidak segan-segan mengangkat pedang demi membela kehormatan bumi kelahiran. Sudahlah, Bu, jangan menangis. Ayahanda, saya minta maaf kalau ayahanda menganggap tindakan saya ini bersalah. Saya tidak bermaksud menentang perintah ayahanda. Saya hanya tidak bisa tinggal diam di ruangan tertutup, sementara orang-orang lain menyabung nyawa di luar sana. Janarupaka, lihat Kakang, lihat anakmu, lihat putra kita. Janarupaka, Janarupaka. Ibu, ayahanda, saya merasa sangat tenang. Saya sama sekali tidak menyesal karena luka ini. Luka ini justru terasa sangat manis, terasa sangat indah. Biarlah luka ini mengantarkan saya menjadi seorang putra Lamajang sejati. Kakang Nambi, ayo Kakang, ayo kita lakukan sesuatu untuk menolong putramu. Jangan tinggal diam saja. Ayo kita berbuat sesuatu. Oh, anakku Janarupaka. Sementara itu, para prajurit Lamajang di bawah pimpinan Samara masih terus berusaha mengadakan perlawanan. Samara mengamuk bagaikan banteng terluka, dan dia memang terluka di bagian lengan kanannya. Luka itu meneteskan darah segar, tapi Samara tidak peduli. Dia terus mengamuk, membabatkan pedangnya ke kiri dan ke kanan. Prajurit-prajurit Majapahit roboh bagaikan pohon pisang ditebang. Rakuti geram melihat prajurit-prajuritnya roboh. Dia segera melompat menghadang Samara. Tunggu! Jangan mengamuk dan bodoh. Aku lawanmu, Samara. Aku lebih senang jika bertanding dengan Ramapati si tua busuk itu daripada denganmu. Mana Ramapati? Mana majikanmu itu? Suruh dia datang kemari. Akan kutebas batang lehernya. Jangan banyak sumbar, Samara. Buktikan kata-katamu. Jika kau dapat melangkai mayat Rakuti, baru kau dapat menemui Gusti Ramapati. Ayo Samara, kau berperang sebagai prajurit Lamajang, dan aku sebagai prajurit Majapahit. Bagus, Rakuti. Akan kulihat sampai sejauh mana kemampuanmu. Samara mengayunkan pedangnya dengan seluruh tenaganya. Rakuti menyambut kelebatan pedang Samara dengan ujung tombak Fatmayoni. Dua senjata perkasa itu beradu hingga memercikan api. Samara mengeluh tertahan, dan dia merasa tangan kanannya kesemutan, sementara darah dari lukanya masih terus menetes. Rakuti tersenyum. Nampaknya dia sudah dapat mengukur kemampuan lawan. Sekarang ganti Rakuti menyerang. Ujung tombak Fatmayoni menukik ke arah leher Samara. Hampir saja Samara hilang keberuntungannya. Dia buru-buru menghindar ke samping sambil menangis. Kembali terdengar benturan senjata perkasa. Pertarungan pedang dan tombak berlangsung semakin seru. Akhirnya Rakuti memutuskan mengeluarkan aji Segara Geni. Dia memindahkan tombak Fatmayoni ke tangan kirinya, sementara tangan kanannya sudah menggenggam aji pukulan yang dahsyat mematikan. Samara tidak menyadari bahaya maut mengancam jiwanya. Dia terus saja bertarung dengan gagah berani. Ayo Rakuti, jangan maju sendiri. Serahkan teman-temanmu. Samara mundur, ajalmu akan segera tiba, Samara. Sebutlah nama leluhurmu. Lihat, Rakuti akan mencabut nyawamu. Jangan banyak mulut, Hai Kedibal Ramapati. Kau hanya seekor tikus. Kau
hanya seorang sudra yang memperoleh kemurahan hati si Prabu Ramapati. Mengangkatmu dari lumpur orang sudra, kau masih akan tetap di bawah. Mendengar kata sudra disebut-sebut, Rakuti terbakar dadanya. Dada itu menjadi gemuruh dan darahnya mengalir cepat. Jantungnya berdegup dengan kencang sekali. Rakuti berteriak dan Aji Sigarakeni menyambar dengan dahsyat. Aji Sigarakeni menggelegar. Untung Samara masih sempat melompat menghindarinya. Dan pada saat itulah 3 orang prajurit Majapahit yang berdiri di belakang Samara menjadi sasaran. Tiga-tiganya roboh sekaligus. Dan Rakuti kembali berdiri tegak berkacak pinggang. Ayo Samara, tandingilah aku. Jangan hanya berdiri seperti sapi dungu. Ayo, tunjukkan keberanianmu. Rakuti masih berdiri tegak. Tangan kirinya masih menggenggam tombak Patmayoni. Sementara Samara juga siap menghadang serangan dengan pedangnya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.